Liga Champions telah berakhir dan PSG keluar sebagai juara. Siklus 20 tahunan Arsenal adalah menjadi runner up. Dan kali ini akan kita bahas Team of the Season dari Champions League musim 2025-2026. Gimana nih, Sen? Nah, sebelum kita bahas Best 11 UEFA Champions League di musim ini, Player of the Season adalah Kvicha Kvaratskhelia ya. Well deserved banget ya. Ya, dan sungguh pantas lah, ini sudah tidak usah diperdebatkan lagi ya, karena memang Kvicha ini adalah salah satu kandidat kuat Ballon d'Or juga. Betul, salah dan di satunya. beberapa fanspage besar seperti 433, Bleacher Report juga setuju jika Iya, dia betul. pantas masuk di top 3 ya. Pantas. Walaupun memang nanti penentuannya nunggu Piala Dunia dulu. Piala Dunia. Dan dia tidak ikut Nah, berpartisipasi itu kan. dia mungkin yang menghalangi Kvaratskhelia menang Ballon d'Or, mungkin performa pemain kandidat lain di Piala Dunia ya, Sen? Ya, betul. Dan mungkin kita langsung masuk ke Best 11. Di sini menurut gua ada yang unik dari Best 11 UEFA Champions League di musim ini. Kenapa? Iya. Karena hanya diisi pemain-pemainnya itu hanya pemain yang berasal dari tiga klub ya, dominannya dari ya. 3 klub. Mungkin kita mulai dari kiper dulu ya. Iya. Di posisi kiper ada David Raya. Kalau itu sih tidak usah diperdebatkan Betul. lagi ya. Iya, karena memang masa well deserved. Safonov ya. Iya, nggak mungkin 120 menit 0 save Iya, tetapi no juara. save. Bahkan sampai penalti juga tidak ada save satu Tidak ada kali save pun satu ya. kali pun, Ya, betul. banyak sekali yang mengatakan jika dia itu modal jatuh katanya. Modal jatuh-jatuhan tanpa nge-save ya. Betul. Ya, untuk Raya sendiri ya pantas lah mendapatkan ini ya, dan juga Karena kalau untuk David Raya sendiri, Sen, ibaratnya di setiap match aja dia kan sering jadi man of the match ya, sama Iya. ketika menghadapi Atletico Madrid, dan juga memang sosok sentral di balik kesuksesan Arsenal bisa nyampe final. Salah satunya Raya, bukan cuma di UCL tetapi di IPL juga gitu kan. ya, tapi kita ini membicarakan UCL. Di UCL Arsenal sudah clean sheet 9 kali ya. 9 kali. Ya, itu karena Raya kan, Karena kipernya Raya, kan. betul, Bukan 9 beda dengan ketika Persib Bandung clean sheet. Itu karena memang backnya Barba dan juga Matricardi. Karena shot on target ketika clean sheet itu kadang 0, kadang cuma 1. Oh, iya. Kalau Arsenal ketika clean sheet ataupun imbang itu shot on targetnya bisa 4 atau 5. Melawan Atletico Madrid saja di leg kedua kita tahu, dan juga sering gua bahas, kalau nggak ada Raya, Arsenal udah habis melawan Atletico Madrid. Karena save-nya itu bukan save. Jadi apapun tendangannya, selemah apapun, jika mengenai kiper itu tetap dianggap sebagai shot on target. betul. Nah, beda sekali yang didapatkan oleh Raya. Dia mengantisipasi ataupun nge-save peluang-peluang yang benar-benar krusial ya. Betul. Ketika lawan Atletico saja ya, banyak sekali momen itu momen dari Antoine Griezmann, kemudian dari Julian Alvarez dan juga Ademola Lookman itu waduh, benar-benar sepertinya kalau misalkan bukan Raya kipernya itu akan gol. Kalau Kepa saja sepertinya akan Ya paling kalau berkali-kali di nutmeg. Betul, Gitu, betul, lewat betul. kolong, karena memang kan tendangan datar terus ya, dan ini untungnya Raya kipernya kan gitu, dan dia pantas banget masuk ke Best 11. Nah, mungkin juga tidak hanya di Best 11 Champions League saja ya. Iya, betul. Mungkin akan masuk di Best 11 FIFA ya, FIFA The Best 11 kan. Ini Raya cocok banget, dan dari semua tim atau semua pemain di skuadnya Arsenal, menurut gua yang tidak pantas kalah di final kemarin itu cuma Raya ya. Raya, karena ya bener ya, Raya itu penyelamatan penalti, performa dia emang bener-bener layak lah untuk menang Layak ya. banget, betul. Paling ngotot gitu kan. Iya. Mungkin kita naik ke center back. Di sini center back unik ya. Iya. Karena ada duo center back, semuanya itu berasal dari Arsenal, dan salah satunya adalah penendang yang gagal ya di Champions League, yaitu ada Magalhaes ya. Gabriel Magalhaes dan juga William Saliba. Dimana ya ini emang duet satu paket sih, Sen. Betul, Kedua satu paket. pemain ini kan. Bahkan ada catatan yang impresif kan di IPL sendiri, kalau Gabriel sama William Saliba dimainkan itu clean sheet-nya banyak di situ, dan juga Arsenal kemungkinan game yang dimenangkannya itu besar. Iya, betul. Kembali lagi sama seperti Persib ya, ketika Matricardi dan juga 18 kali clean sheet itu kalau ada mereka berdua gitu. Ya, ini juga terjadi kepada Magalhaes dan juga William Saliba ya, karena memang kedua back ini kokoh banget, walaupun di beberapa pertandingan di Premier League Gabriel Magalhaes itu sering banget urusan dengan David Raya ya. Wajar banget tensi tinggi karena sesama tim ya, menegur kesalahan rekannya gitu kan, karena memang sering kali bersih tegang lah antara keduanya gitu. Tapi ya itulah teammate gitu ya, tidak seperti ketika David De Gea ya. Iya, De Gea dengan
Harry Maguire wah, yang itu. bahkan untuk build up saja dia memilih untuk membuang bola kan Betul. gitu. Ya karena sekalinya ngumpan ke David De Gea full power dari Iya, betul. Harry. Tapi kalau misalkan Maguire. harus diingat lagi kemudian kita evaluasi semua tim yang berkompetisi di Champions League, gue setuju sih karena tidak ada back sebagus Magalhaes dan juga William Saliba Betul. gitu Itu kan. yang ingin gue tanyakan, ibaratnya kenapa kok nggak ada back dari Bayern Munchen, nggak ada back dari Real Madrid, karena memang kalau di compare dengan William Saliba dan juga Gabriel masih sangat jauh ya sayangnya. Jauh. Mungkin salah satu yang pantas ya mungkin Upamecano saja ya. Iya itu mungkin. Karena memang Upamecano itu sebagai back dia itu lebih gacor ketika membantu penyerangan ya. Iya. Kalau pertahanan kurang gitu kan. Dan bukti dibobol 5 gol oleh PSG yang membuktikan jika Upamecano ya kurang bagus, lebih Iya, bagus kurang Gabriel dari dan juga Saliba gitu kan. Iya, Wajar mungkin Upamecano tidak masuk, tapi yang mendekati ya top level lah di sepanjang Champions League musim ini ya mungkin hanya Upamecano selain Magalhaes dan juga Saliba gitu. Iya betul. Ini benar-benar disebut banget ya dua pemain Iya, Arsenal ini. dan pantas ya dan dari 11 pemain sudah kita bacakan 3 semuanya dari Dari Arsenal. Arsenal, trisulanya ini. Kemudian kita naik ke posisi fullback, mungkin dari fullback kiri dulu ada nama Nuno Mendes. Wah ini bener-bener Nuno Mendes, kalau kalian nonton ketika PSG mengalahkan Bayern itu bener-bener Nuno Mendes gokil sih. Iya, bahkan di Permainannya ya. ini ya di awal-awal pertandingan baru dimulai Nuno Mendes itu kan tabrakan kan. Dia itu adalah salah satu fullback yang endurance-nya kuat banget. Iya. Artinya ketahanan tubuhnya kuat. Dia itu sering bentrokan, kemudian kena sliding dan juga segala macam tapi fisiknya masih tetap kuat gitu. Dan tidak mengurangi kecepatan sprintnya kan. Iya. Salah satu alasan kenapa Nuno Mendes menjadi fullback terbaik di era sekarang adalah karena pertama endurance-nya yang kuat, kemudian kecepatannya dia itu bisa bolak-balik membantu penyerangan. Memang dominan untuk attack-an untuk Nuno Mendes, tapi ketika timnya diserang dia juga cepat kembali. Recovernya cepat ya. Iya, dan itu transisinya ya. iya dan itulah yang dibutuhkan fullback kan aslinya gitu, sama seperti Dani Alves, Jordi Alba. Soalnya fullback itu harus seperti itu, bisa cepat bolak-balik gitu, harus cepat overlap ketika timnya menyerang, harus cepat ke depan untuk memberi ruang penyerang. Kemudian ketika timnya diserang ya harus kembali lagi untuk bertahan, dan menurut gua Nuno Mendes merupakan fullback ya salah satu fullback terbaik lah di era yang sekarang dari semua pesepak bola yang masih aktif kan Iya, gitu. apalagi melihat dari usia Nuno Mendes ini masih muda banget kan, masih di bawah 25 malah ibaratnya kan. Iya, kalau untuk Nuno Mendes jujur gua tidak hanya mengikuti Nuno Mendes di musim ini saja, gua sudah mengikuti dia dari tahun 2020 ya. 20. Yang ketika Lionel Messi ke Paris Saint-Germain pada saat itu kan Messi itu terkenal kerjasamanya dengan fullback dari zaman Dani Alves, betul. kemudian transisi Jordi ke Alba Jordi juga ya. Alba, bahkan pemain-pemain muda La Masia pada saat itu Semedo, kemudian ada siapa nomor 2 Sergio Des ya. Sergio Dan kemudian ketika dia pindah ke PSG, dia menemukan partner fullbacknya yaitu Nuno Mendes, karena tektokannya itu keren banget dengan Nuno Mendes ya. Dan sejak saat itu gue selalu mengikuti kan Messi di PSG 2 musim. Gue full nontonin Nuno Mendes. Ini benar-benar termasuk pemain yang underrated. Iya, kala itu ya kurang mendapatkan highlight Sampai ya. sekarang mungkin. Wah, mungkin kalau sekarang udah mulai terlihat sih ya. Iya, tapi tetap tidak terlalu dibesarkan media Iya, kan. betul. Tidak seperti Reece James. Iya, ya kan? itu beda Luke lagi, Shaw. betul, kalau Terus media Inggris. Kylie Walker. Itu kan mediocre banget. Kalau dibandingkan dengan Nuno Mendes, lebih baik Nuno Mendes daripada mereka gitu. Berarti ya mungkin ini juga salah satu efek dari Ligue 1-nya sendiri ya. Karena memang secara worldwide, secara kita ngomongin dunia gitu kan ya, Ligue 1 itu kurang di highlight ya. Iya, betul. Kecuali kalau nama-nama penyerang, nama-nama pemain ini gitu kan. Iya, bahkan sebelumnya kan Ligue 1 yang di up itu pasti Mbappe terus Mbappe kan doang, selain itu tidak kan boleh kurang. ada selain Mbappe yang bersinar kan Betul. gitu. Nah, tetapi ngomong-ngomong soal itu Sen, ketika PSG sudah mulai mendominasi Eropa ya, apalagi ini kan dia back to back kan. Iya, sudah 2 tahun ya. Ada kemungkinan hat trick UCL juga. Ya mungkin pandangan dunia udah mulai beda ya, karena sekarang Liga sendiri kan banyak sekali pemain-pemain yang mulai dilirik juga gitu kan. Ya mungkin ini juga akan menjadi efek yang positif lah untuk Liga Prancisnya itu sendiri gitu. Iya, betul. Dan kita tunggu saja ya Nuno Mendes, berhubung usianya masih muda juga, artinya karirnya masih panjang Masih ya. panjang Semoga banget. saja tidak seperti Alphonso Davies ya. Semoga betul, Semoga saja tidak atau cedera apa ya.
karena 1-2 lah kecepatannya bisa diadu gitu. Cuman ya kelebihan dari Nuno Mendes meskipun badannya itu tidak terlalu besar, tetapi ya bener endurance-nya keren banget, kuat banget kan secara fisik kan. Kemudian kita bergeser ke fullback sebelah kanan, ada Achraf Hakimi. Ya. Achraf Hakimi masuk ke dalam best 11 untuk UEFA Champions League di musim ini. Gimana menurut lu, apakah ada yang lebih pantas dari Hakimi di posisi sebelah kanan? Kalau menurut gue mah kenapa didominasi sama Arsenal dan juga PSG, karena tim-tim lawan itu ya yang sudah berguguran gitu biasanya kurang mendapatkan highlight juga sih, sehingga Achraf Hakimi ini masuk. Karena kalau di posisi yang sama ya pemain dari Bayern Munchen yang menonjol justru dari lini serangnya, dari trionya gitu kan. Jadi pemain duduk belakang ya kalau menurut gue Achraf Hakimi termasuk yang layak. Iya, tapi kan kita berbicara mengenai pemain dengan posisi yang sama gitu. Yang sama. Ya kalau misalnya harus ditanya apakah Achraf Hakimi ini masuk ke base 11 ini pantas atau tidak? Ya pantas lah. Masa lu mau masukin Konde? Nah itu dia. Julius Konde kan. Ini cocok mungkin. banget untuk Achraf Hakimi, dan gue juga kan sedikit pesimis ketika semifinal leg kedua melawan Bayern Munchen, di mana pada saat itu Hakimi Dirumorkan cedera ya. tidak terkena akumulasi kartu kalau nggak salah, akumulasi kartu atau cedera lah, intinya tidak main karena pada saat itu permainan PSG kurang berkembang, artinya bener-bener hanya full mengandalkan trio lini depan, Dowu, Dembele dan juga Kvaratskhelia. Nah, ketika Hakimi dan juga Nuno Mendes dipasangkan berbarengan, dijadikan starter secara bersamaan, itu bener-bener full attack banget. Betul. Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat replaynya saja semifinal Bayern Munchen PSG leg pertama. Bisanya PSG ngebobol Bayern Munchen 5 gol, yaitu karena Hakimi dan juga Nuno Mendes dimainkan secara bersamaan. Artinya dalam 90 menit ketika mereka masih ada di lapangan, intensitas serangan dari PSG itu tidak kendor sama sekali. Iya betul. Gitu. Karena ofensif banget jasanya. Iya, dan karena memang Hakimi juga kan ya sudah teruji juga gitu ya. Dia bisa bertahan dan juga tetap menjadi pilihan utama dari Enrique kan ya. Artinya kualitasnya bagus juga dan menurut gue cocok ada di posisi kanan gitu kan. Makanya kan ibaratnya kalau saja final kemarin tidak ada Hakimi ya mungkin hasilnya bisa beda ya. Itu juga kan yang digoreng sama media. Ibaratnya kabar baik ketika Hakimi bisa tampil di final. Dan pas gua live kemarin kan gua bilang ketika PSG harus membongkar pertahanan dari Arsenal kan gua bilang bahkan Dembele harus mundur ke belakang untuk membantu bertahan, untuk menarik gelandang pertahanan juga backnya Arsenal. Dan gua akan ngomong yang disiapkan untuk counter attack Hakimi. Ketika Arsenal menyerang dan juga memegang bola, Dembele yang memilih ke belakang untuk merebut bola, Hakimi yang dipersiapkan untuk counter attack. Betul dari sisi kanan ya, betul ya. Iya, dia kan maju sampai setengah lapang gitu kan. Dembele yang mundur ke belakang gitu kan. Nah, itulah kenapa Hakimi masuk base 11 ya. Apalagi memang pantas, apalagi klub pemenang kan, ibaratnya kan debat lah kalau klub pemenang. Iya, dan juga dia membuktikan tidak hanya di Champions League, membuktikan dengan Maroko juga ya, bisa melaju ke final di AFCON walaupun memang kalah juga kan, malah ngerebutin piala handuk ya. Iya benar. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa performa individu Achraf Hakimi layak menjadi team of the season musim ini ya. Iya. Nah, kita next naik ke gelandang ya. Di sini ada 3 gelandang yang masuk ke base 11 UEFA Champions League. Yang pertama ada, mungkin kita bahas satu-satu saja ya. Iya, satu-satu aja. Dari Vitinha dulu lah. Nah, kalau Vitinha gue agak bingung juga ya, karena di final dapat man of the match juga gue agak kurang gitu. Tetapi ya mungkin penilaiannya lebih luas lagi ya untuk Vitinha ya. Iya, tapi kalau untuk Vitinha gue setuju lah kalau Vitinha masuk ke base 11 ya karena memang dia juga pantas mendapatkan man of the match, karena kita tahu dari 19 tembakan PSG di melawan Arsenal hanya menghasilkan 4 shot on target dan 2-nya itu dihasilkan dari oleh Vitinha ya. Dan keram, juga beberapa kali Vitinha itu melepaskan tembakan-tembakan, dan gue bilang kan di beberapa pembicaraan kita juga, kalau misalkan ketemu lawan yang low block atau parkir bus, harus ada pemain yang bisa mencetak gol atau mengeksekusi, mengambil keputusan tembakan dari luar kotak penalti. Dan Vitinha adalah salah satu pemain yang cocok gitu kan. Dan menurut gue Vitinha ya bagus lah, cocok lah untuk di trio gelandang ini ya. Cocok lah, apalagi kalau kita ingat kembali pertandingan melawan KJD ya, melawan Chelsea, pembantaian itu kan ininya Vitinha otaknya itu kan. Kemudian di gelandang satunya diposisikan sebagai defense midfielder ada Declan Rice yang fans Arsenal itu sampai sekarang masih optimis jika dia masuk ke dalam 3 besar Ballon d'Or. Iya, kandidat terkuat Ballon d'Or musim ini ya. Iya ya, mungkin gimana menurut
Declan Rice masuk ke base 11. Kalau menurut gue sih emang layak. Kadang-kadang gini ya sebenarnya, gelandang kalau ada di tim dia defensif kurang mendapatkan highlight, karena kan yang disorot dari gelandang itu kan create chance-nya, assist atau Iya, golnya, key passes, iya kan. Sedangkan kalau dari Arsenal sendiri kan bermain bertahan, dan ibaratnya solidnya pertahanan Arsenal itu bukan karena dari backnya saja, bisa jadi kan ada peran dari gelandang juga karena bisa menahan bola di tengah. Dan salah satunya bahkan ya, tidak di tengah kan Declan Rice. iya ke belakang ya. Ikut masuk kotak penalti kemarin aja kan. Betul. 10 pemain masuk semua masuk kotak penalti anjir. Betul. Dan Makanya memang Declan Rice kan diposisikan sebagai center midfielder ya, artinya dia bukan attacking midfield kan gitu. iya betul. Ibaratnya ya emang layak sih, karena ya mungkin kurang mendapatkan hal lagi saja ya. Tetapi kalau teman-teman yang benar-benar ngikutin setiap pertandingan dari Arsenal full gitu kan, ya memang peran besar dari Declan Rice itu emang gede banget. Iya betul, dan juga dia itu kan salah satu setup ya yang membuat setup ketika Arsenal harus counter attack kan. Iya betul. Dan juga dia yang clearance bola gitu ya. Mungkin itulah alasan mengapa Declan Rice masuk ke base 11 ya. Iya. Gitu. Tugasnya kan pertama ketika bertahan dia clearance bola, ketika menyerang dia distribusi bola kan. Ibaratnya ketika supply dari sayap antara Madueke, Eja apa kan ya datangnya dari Declan Rice juga kebanyakan. Dan satunya yang masuk base 11 itu ada Dominic Nah, Szoboszlai. ini gue setuju banget sih. Ini gue setuju. Gue justru enggak. Kalau gue ini mungkin apa ya, kalau diperhatikan setiap matchnya Liverpool ya peran besarnya cuma dari Szoboszlai. Kayak kita ngomongin champion ya ibaratnya kan, cuman ya sayang banget Liverpool tidak bisa melaju lebih jauh lagi kan. Tapi menurut gue dari seluruh skuad Liverpool yang diturunkan di Champions League wajar mereka gugur gitu. betul. Karena salah satunya Szoboszlai juga tidak terlalu ngangkat ya di Champions League. Nah, kalau misalkan harus mengganti Szoboszlai di base 11 menurut gue lebih baik Fabian Ruiz ya daripada Dominic Szoboszlai. Lebih baik benar ya. Asli menurut gue lebih setuju Fabian Ruiz daripada Dominic Szoboszlai. Fabian Ruiz itu kan walaupun memang kadang tidak mendapatkan menit bermain yang full di Champions League, tapi peran dia itu benar-benar terasa ketika memang diturunkan oleh Enrique gitu. Contohnya ya di leg kedua melawan Bayern Munchen. Iya ya. Itu pada saat itu ketika Enrique tidak bisa memainkan Hakimi, ada Fabian Ruiz di mana dia bisa balancing tim, bisa membantu pertahanan, juga men-set up serangan. Bisa box to box juga ya. Iya, itulah apa ya? Gue orang yang nontonin Liverpool dan gue tahu bagaimana permainan Liverpool di musim ini. Permainan Liverpool di Champions League itu unggul hanya ketika melawan Marseille. Pada saat itu mereka menang kalau nggak salah 6-1 atau 6-0. Di situ ya wajar lah ya lawannya. Dan juga ketika mengalahkan Galatasaray di Anfield ya. Iya, Itu betul. kan ibaratnya kan. Ya mungkin kita naik ke penyerang ya, 3 penyerang di base 11 ada yang pertama adalah Michael Olise. Ya kalau ini udah tidak usah diperdebatkan ya, wajar banget gitu. Dan daripada Michael Olise siapa diposisikan? Masa Yamal? Yamal gak mungkin. Yamal itu ngelawan Newcastle aja udah susah banget. Iya. Kalau Yamal itu justru overrated biasanya. Kalau kita ngomongin di musim ini overrated banget ibaratnya kan. Karena kayak kontribusi pribadi, performa pribadinya emang kurang kalau dibandingin kurang banget. Apalagi lawan Newcastle walaupun comeback ya. Jadi kalau nih gini sih, antara Michael Olise dengan Yamal itu tampil bagus ketika timnya tampil bagus. Tapi kalau Michael Olise beda, bisa ngerubah, bisa jadi apa ya, penggendong dari Bayern Munchen. Jadi ibaratnya bisa ngedrive performa dari Bayern Munchen. Iya betul, dan terlihat ketika leg pertama lawan PSG. Pada saat itu posisi 4-2. Iya. Nah, kemudian Olise nyetak gol jadi 4-3 kan. Iya, gitu, betul. Kalau nggak salah ya Madrid 5-4 ya. Enggak ketika lawan PSG juga. PSG di semifinal kan leg pertama. Dan benar-benar pada saat itu ya Olise dan juga Diaz itu wah gila banget kan. Kalau misalkan tidak ada dua pemain itu ya tentu saja susah banget untuk ngejar 5 gol dari PSG kan, tidak bisa salip-salipan gol kan ya. Ya daripada Lamine Yamal ya mending Olise. Apalagi kalau kita lihat ketika melawan pernah lawan Real Madrid kan ibaratnya kan. Di leg kedua itu mentalitas Olise keren banget Sen. Apalagi kan penentu golnya juga yang di menit 80-an itu kan dari Olise juga. Jadi ibaratnya dia kena pressing pun dia tetap perform. Betul. Nggak seperti kalau ini mah pendapat pribadi tentang Yamal ya. Yamal itu bisa perform ketika timnya bagus. Tetapi ketika timnya nggak bagus, dia nggak bisa ngangkat performa tim. Jadi mengandalkan performa dari pemain lain. Sedangkan pemain hebat itu, ya dia jadi pusat permainannya itu dia. Nah kalau Michael Olise bisa jadi pusat perhatian, kalau Yamal masih belum mungkin ya. Iya, dan di musim ini bisa dikatakan Michael Olise itu adalah big game player ya. Iya, big game player. Lagi perbandingan dengan Yamal. Ya Yamal kan kita tahu di comebacknya melawan Newcastle.
nyetak gol penalti, selebrasi 3 kali loh. 3 kali tuh selebrasi duduk di billboard, kemudian selebrasi yang joget-joget. Iya, yang tangan itu ya. Wah, itu baru penalti selebrasinya seperti itu. Itu dia, makanya ya memang bener layak lah. Bahkan justru kalau Bayern Munchen juara champion, itu kandidat Ballon d'Or udah Michael Olise ibaratnya kan. Kandidat terkuatnya gitu kan. Nah, kita next ke sebelah kiri ya. Ada Kvicha Kvaratskhelia ya. Iya. Ini itu adalah bukan Kvaratskhelia, katanya Kvara Messi, Kvara Maradona, Kvaratskhelia ya. Ankara Kvara aja. Ya, dan memang sudah tidak diragukan lagi. Ya kenapa ya, dia player of the season, masa tidak masuk kan Iya, gitu. betul. Dan terbukti, dan masih tetap gue pegang kandidat terbesar Ballon d'Or di musim ini adalah Kvaratskhelia ya. Pastinya karena memang dia itu tidak hanya dari statistik, bahkan statistiknya mencengangkan di musim ini. Dari 16 match di Champions League, 16 kontribusi gol kan. Wah, benar. Itulah kenapa dia menjadi player of the season di Iya, Champions League gitu ya. Tidak hanya dari statistik saja, dia penggerak PSG. Kita tahu PSG bermain seperti apa di musim ini. Switching play dari para penyerangnya Dou, Dembele dan juga Kvaratskhelia, ke kanan, ke kiri, ke tengah, semuanya bisa. Dalam artian pemain ini tidak hanya terpaku di satu posisi kan gitu. Artinya Kvaratskhelia ini benar-benar berguna banget untuk Enrique, dan mungkin ya karena Enrique dikorek sama penonton ya. Enrique itu sampai 2030 kan di Iya, PSG. betul. Buat thank you banget nih buat ya. Artinya menurut gua fix pemain ini tidak akan dijual Enrique sampai kapanpun. Tidak akan, ya mungkin bisa dibilang ya calon-calon legend PSG lah. Betul. Kvaratskhelia Iya, ini kan. dan legend PSG itu bukan Neymar, bukan Mbappe, bukan Messi ya. Bukan. Di era yang sekarang yang akan dianggap sebagai legend, dan salah satunya adalah Kvaratskhelia ya. Bahkan dari fans PSG sendiri ngomong ibaratnya dampak Kvaratskhelia yang baru beberapa musim itu udah lebih besar dari dampaknya Neymar itu kan perbandingannya kan. Karena memang ya bisa memberikan apa yang diharapkan dari fans PSG itu sendiri. Dan juga kedekatan dengan Enrique-nya kan. Kedekatan Enrique-nya keren banget yang ketika dia foto dengan trofi malah diejek kan sama Enrique. Benar-benar ini pemain anak sayangannya Enrique ya. Ibaratnya ini saya Kvaratskhelia ke PSG itu emang bener-bener well deserved banget ya. Kenapa? Karena ketika performanya gacor di Napoli itu kan kurang karena klubnya Napoli ya. Sehingga ketika bergabung dengan PSG dua-duanya saling menguntungkan sih. Kayak PSG butuh pemain seperti Kvaratskhelia juga butuh pemain yang butuh klub yang stabil seperti PSG. Jadi emang benar-benar cocok. Dan patut kita nantikan di next season Kvaratskhelia ini akan seperti apa. Ya, semoga saja konsisten ya saya. Semoga saja tidak cedera lah, karena di final kemarin dia kan terluka ya kakinya. Sepertinya jatuh ini akibat jatuh dari tangga atau di aspal ya. Ini kayaknya trek-trekan ya. Balapan liar. Mungkin kita ke pemain terakhir di posisi striker ada Harry Kane. Wah, ini udah no debat karena Harry Kane itu kan resmi Golden Boot ya. Golden Boot musim ini kan Golden Boot kan. Betul. Dan dari 11 pemain yang sudah disebutkan tidak ada nama Ousmane Dembele. Nah, itu dia plot twist ya, twist. Ya artinya Kvicha Kvaratskhelia itu adalah kandidat terbesar untuk mendapatkan Ballon d'Or. Karena kalau misalkan Prancis tidak sampai ke semifinal, tidak ada mungkin ya Olise saja yang masih masuk ke top 3 ya, top 3 Ballon d'Or. Diuntungkan sama Piala Dunia ya, karena masih mendapatkan menit bermain ataupun mendapatkan performa di Piala Dunia. Sedangkan Kvaratskhelia ini tidak bisa kan. Nah, kita tunggu saja siapa yang akan memenangkan Piala Dunia, tapi tetap saja menurut gua yang akan mendapatkan Ballon d'Or itu gue masih yakin Kvaratskhelia. Betul, karena gini saya ibaratnya Ballon d'Or itu kan voting dari jurnalis ya, dari kapten timnas apa segala macam. Otomatis kalau memang Michael Olise itu ingin mendapatkan Ballon d'Or, otomatis di Piala Dunia dia itu harus mendominasi. Dia mungkin kalau dia bisa menyabet sebagai pemain terbaik Piala Dunia, bisa menyabet sebagai top skor Piala Dunia, ya mungkin itu adalah bahan atau chance untuk menjadi pemenang Ballon d'Or. Sementara kalau misalkan kita lihat dari squad Prancisnya sendiri, saingan Olise itu banyak di posisinya. Ada Dou, ada Dembele, di situ ada Barcola, kalau Mbappe kan di sebelah kiri gitu ya. Tapi mungkin dari beberapa pemain, mungkin ya menurut gue feeling gue Dembele itu akan cedera di Piala Dunia karena sudah terasa di final juga. Kemudian untuk Dou, daripada
Paradou mending Olise pasti. Iya, Pasti Olise mendapatkan tempat kan di situ kan gitu. Tapi kembali lagi ya, kita tunggu saja sampai Piala Dunia selesai. Dari situ kita bisa menilai siapa yang pantas mendapatkan Ballon d'Or. Tapi untuk sekarang gue masih ke Kvaratskhelia, tapi bisa saja berubah mengingat di tahun 2018 juga ya kan. Ketika Luka Modric ya. Luka Modric walaupun dia kan menjadi runner up Dari kan. runner up. Ya karena dia mendapatkan Golden Boots ya. Bukan Golden Boots, Golden Ball di Piala Dunia, dia juga mendapatkan Ballon d'Or. Nah, kalau kita kilas balik ketika Luka Modric mendapatkan Ballon d'Or ya, karena Luka Modric itu anomali sih ketika Piala Dunia 2018. Ibaratnya dia berhasil membawa Kroasia loh. Sepanjang sejarah kan Kroasia tidak berbicara banyak di Piala Dunia, tetapi performanya itu benar-benar menggendong saya. Jadi setiap kemenangan Kroasia yaitu 80% impact dari Luka Modric. Nah, kalau Michael Olise ingin mendapatkan hal yang serupa dengan Luka Modric 2018, ya harus seperti itu. Ibaratnya penampilannya dominan, sedangkan kita tahu untuk tim-tim yang kuat dominasi pemain itu merata, tidak ada yang satu menonjol sebagai penggendong gitu kan. Tapi kalau nggak salah ketika Modric memenangkan Ballon d'Or pada saat itu juga berbarengan dengan Real Madrid yang menjuarai Champions League. Nah, itu dia, Dan itu juga salah satu perbandingan. Iya, pertimbangannya juga karena sukses di klub dan sukses juga soalnya di kenapa pada saat itu dia yang disorot dari pemain Madrid baru ditinggalin Ronaldo kan. Gitu, tidak ada Ronaldo pada saat itu kan. Dan Modric, Kroos yang di highlight dan juga Casemiro kan pada musim itu gitu. Sedangkan kebalikan dari Luka Modric, Lionel Messi kala itu penampilan bersama Barsanya oke, tetapi di Piala Dunianya kan harus di perempat besar kan, quarter final kalau nggak salah ya. Waktu 2018 iya, kalah dengan Prancis kan. Masih di per-8 kan. Iya, per-8. Berarti 16 besar ya quarter final ya. Enggak, perempat final kan. Perempat final kalah sama Prancis ya, golnya Benjamin Pavard ya. Benar ya. Pada saat itu. Kalah 4-2 kalau nggak salah ya. Jadi ibaratnya akan ada yang diuntungkan, akan ada yang dirugikan juga. Karena ya bahkan jika Michael Olise ternyata tidak perform di Piala Dunia, wah itu udah fix Kvaratskhelia sih kayaknya. Kvaratskhelia pasti. Dan gue sampai sekarang pun masih ke Kvaratskhelia itu harus mendapatkan Ballon d'Or. Entah apapun Piala Dunia, karena menurut gue Prancis sepertinya sulit sampai ke partai besar ya. Karena Prancis itu harus bertemu Argentina, jikapun dua-duanya menjadi juara grup, bertemu langsung di 16 besar. Kalau misalkan lolos, mereka harus bertemu dengan Portugal. Kalau misalkan lolos, mereka harus bertemu dengan Spanyol. Nah, itu dia. Itulah yang sulit ya kalau misalkan dibaca dari map Piala Dunianya itu sendiri gitu. Tetapi ya kita jangan lupakan Harry Kane juga punya chance yang sama besarnya lah Harry Kane. Betul, Harry Kane karena Inggris ini ya. Tapi susah lah diacak-acak mata-mata Jerman ya. Lolos fase grup juga sulit ya. Makanya ya menarik. Tapi kalau misalkan it's coming home mungkin Harry Kane mungkin karena dari Golden Boots juga kan. Iya, banyak jurnalis dan Golden Boots-nya masih bertambah loh karena ada kompetisi Piala Dunia kan. Iya, betul. Itu soalnya kan Piala Dunia juga masih terhitung Golden Boots karena penutupan musim ini ya Piala Dunia selesai, karena kan musim itu ditutup ketika musim baru dimulai, sedangkan musim baru saja nanti September gitu. Apalagi untuk sekarang torehan gol Harry Kane itu jauh banget gapnya sama yang kedua kan. Iya, 36 ya. Sampai selisih lebih dari 7 kalau nggak salah. Iya, soalnya kalau nggak salah Harry Kane 36 kan. Dan masih still counting ya. Dan masih terus bertambah gitu. Karena Kylian Mbappe dan Erling Haaland itu masih di bawah angka 30-an. Nah, kalau nggak salah Mbappe itu 26 kan, terus Haaland 23 kalau nggak salah. 27 perasaan. Haaland itu 27 ya? Iya, pokoknya di bawah 30 lah saya ibaratnya kan. Itu kan top skor EPL sama top skor La Liga. Top skor Bundesliga ini benar-benar gacor banget sih Harry Kane. Nah, dan itulah 11 best 11 UEFA Champions League di musim ini ya. Betul. Untuk kalian coba mana yang pemain yang pantas ataupun tidak pantas, coba tuliskan di kolom komentar dan coba sebutkan gantinya ya. Nah, gantinya siapa? Ini gue penasaran sama mungkin ada fans Bayern Munchen, ada fans Real Madrid. Karena Real Madrid musim ini juga tidak bisa dibilang gagal ya. Performanya kan bagus juga ya. Mungkin Mbappe soalnya statistik di Champions League-nya kan bagus, memecahkan rekor Ronaldo juga kan. Ya kalau untuk sebelah kanan ya lebih baik Hakimi lah, masa Alexander Arnold. Nah, apakah Declan Rice itu patut diganti dengan Federico Valverde? Tidak, sebenarnya Camavinga. Pemain yang paling dicintai Madridista. Itu the real super sub ya, datang kartu merah. Iya, dari super sub untuk Bayern Munchen. Jadi emang ya siapa tahu ya teman-teman ini kan ada fans dari klub lain juga bisa ikut memberikan opininya lah. Iya, dan juga untuk fans Barca ya. Kalian kan selalu mengagung-agungkan Pedri. Coba tuliskan di kolom komentar kenapa Pedri tidak masuk. Kalau dibandingin sama pemain-pemain yang posisi yang sama ya. Iya, ada Szoboszlai, ada Declan Rice dan juga ada Vitinha. Ya. Udah jelas. Untuk Pedri ya masuk.
bangku cadangan dong. Maksud ini Ini juara bukan best 11, ini best squad. bukan juara harapan. Iya. Bukan juara harapan. Partisipan. Yes, partisipan kayak maraton kan, tidak juara cuma dapat sertifikat Udah partisipan sertifikatnya saja. doang berarti ya. Berarti udah yang nggak ada yang kita bahas Ya, lagi mungkin ya. sudah ya. Itulah berarti team of the season untuk UCL musim 2005-2026 ya. Sekali lagi congratulations untuk PSG dan juga respect untuk Arsenal. So buat teman-teman yang punya opini, argumen, boleh banget untuk berargumentasi di kolom komentar ya, karena tadi juga kita bacakan ada beberapa fakta yang mungkin kita salah sebut, fakta dan juga data. Teman-teman bisa ikut mengkoreksi karena tujuan adanya channel ini adalah kita sharing knowledge tentang sepak saling bola ya. berbagi ilmu ya. Jadi kita tidak pernah mengklaim bahwa kita paling tahu, tidak, karena kita juga kan bisa jadi dikasih tahu sama teman-teman yang lain juga. Jadi kita sama-sama menikmati sepak bola lah Ya, rasanya. kita bukan nabi, boy. Nah itu dia. So thank you banget yang udah nonton episode dan video kali ini. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.